Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Terima kasih atas semangatnya di pagi hari ini untuk datang menyaksikan sosialisasi terkait budaya positif yang akan saya sampaikan. Terima kasih pula atas kesempatan yang Bapak Ibu luangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi ini. Baik, terkait pemahaman tentang budaya positif, tentu Bapak dan Ibu paham semua apa itu budaya positif. Ada yang bisa? Ya. Silakan Pak Sipatir. Apa nih? Budaya positif. Apa itu budaya positif? Saya coba. Ya, Bang Andi. Ya, budaya positif adalah suatu kegiatan atau perilaku yang mana kita lakukan sehari-hari yang memberikan dampak positif pada diri kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Sondi atas jawaban yang diberikan. Jadi di sini ada beberapa konsep inti yang akan saya jelaskan terkait budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Tentu Bapak dan Ibu sudah pernah semua mendengarkan istilah ini, ya. Jadi terkait dengan konsep inti ini tidak ada lagi yang asing, ya, menurut Bapak dan Ibu. Semua sudah pernah didapatkan pada sosialisasi sebelumnya. Jadi terkait perubahan paradigma belajar, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan dan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, ya, di sini ada, ya, miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini bentuk-bentuk kontrol dalam jangka tertentu. Murid menyadari dan mencoba menolak. Bisa jadi murid menjadi tergantung pada pendapat guru. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan hal tersebut menuju pada identitas gagal. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini perilaku maksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kemudian selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Jelas dilihat Bapak dan Ibu ini? Jelas ya. Jadi yang pertama di situ ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu kebutuhan, menganggap bahwa kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol itu menganggap bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama untuk teori stimulus respon, sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respons, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respons menganggap bahwa orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian untuk stimulus respons, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat
identitas gagal, kemudian kolaborasi atau ini menciptakan pilihan-pilihan baru, dan model berpikir menang kalah untuk stimulus respon, dan teori kontrol model berpikir menang. Jadi itu perbedaannya ya antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kemudian selanjutnya ini tadi yang saya tanyakan di awal ya, disiplin positif. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri. Jadi yang dimaksud disiplin positif yaitu kesadaran yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak ada paksaan ya, tidak ada perintah. Jadi murni motivasi internal dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin berasal dari motivasi internal. Ya, seperti tadi yang saya katakan bahwa jika kita tidak memilikinya, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Ya, jadi ketika motivasi internal itu tidak ada dalam diri kita, maka kita membutuhkan orang lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi namanya motivasi eksternal. Ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi selama ini di benak kita disiplin itu berhubungan dengan hukuman, ya. Ada hubungannya dengan hukuman, perintah dan lain sebagainya. Padahal disiplin di sini yang dimaksud adalah kesadaran yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini lebih ke motivasi internal. Itulah disiplin positif. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif itu artinya cakap memerintah diri sendiri. Ya. Jadi cakap memerintah diri sendiri. Di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian selanjutnya, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi itu tujuan disiplin positif. Kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Ya. Ini yang penting ya. Kata kunci nilai-nilai kebajikan yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu tahu ya, ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Jadi yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Kemudian yang kedua, nilai kebajikan yang kedua di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, hargai, antusias, simpati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian nilai kebajikan yang ketiga, ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ya. Itu semua termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi ini sangat identik dengan ketika kita ingin membuat keyakinan kelas. Tentu kita harus mengetahui kebutuhan dasar murid-murid kita. Ya. Jadi yang pertama ada berapa kebutuhan dasar manusia, Bapak dan Ibu? Ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama bertahan hidup, ya. Kemudian yang kedua kebutuhan akan kasih sayang, ya, cinta. Kemudian yang ketiga ada yang namanya kebebasan, ya. Kemudian yang keempat penguasaan, ya, dan kesenangan, ya. Ada 5. Jadi ini penting untuk kita ketahui apa kebutuhan dasar kita, ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa dia melakukan sesuatu? Itu karena penting kita ketahui apakah kebutuhan dasarnya itu sudah terpenuhi atau belum, ya. Sehingga kita penting mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya ini ya penjelasannya tadi.
Jadi misalnya kebutuhan bertahan hidup, contohnya makanan, ya, pakaian, minuman, tempat tinggal, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima itu misalnya dipedulikan, ya, menjadi bagian dalam kelompok, ya. Kemudian penguasaan misalnya harga diri, ya, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan misalnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir kesenangan misalnya bermain, humor dan tertawa. Ya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ada tiga motivasi kenapa sehingga manusia itu berperilaku. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang berperilaku itu karena yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan penghargaan. Ya, kadang orang berperilaku karena ingin dipuji, ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi yang ketiga yang termasuk motivasi internal dalam diri dan terbukti dalam jangka waktu yang panjang. Beda dengan ini. Ini adalah motivasi eksternal, ya. Dan jangka waktunya ini pendek, tidak panjang. Kalau kita diberikan imbalan hari ini, besok tidak akan diberikan imbalan lagi, berarti kita sudah tidak termotivasi, ya. Karena ini kita hanya diberikan ingin dipuji, ingin mendapatkan penghargaan, ya, takut karena hukuman, ya, sehingga kita termotivasi. Tapi beda dengan ini. Kalau ini memang ada nilai-nilai yang kita yakini dalam diri kita, sehingga kita mau melakukan itu. Ya, saya memakai helm misalnya, ya, karena ada nilai-nilai yang saya yakini bahwa saya akan selamat ketika saya mengendarai sepeda motor. Saya akan selamat kalau saya memakai helm. Ya, jadi ada nilai-nilai yang diyakini. Beda kalau misalnya motivasinya seperti ini, ya, eksternal. Bisa Bapak dan Ibu pahami? Oke. Jadi ini yang penting, ya, yang ketiga ini. Kita termotivasi melakukan sesuatu karena kita menghargai dan meyakini nilai-nilai yang kita percaya. Ya. Kemudian selanjutnya hukuman. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Ya. Jadi di sini hukuman, ya, tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, ya, dan hukumannya itu berupa fisik atau psikis. Ya. Kemudian di sini konsekuensi ini terencana, ya. Kemudian disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian ini restitusi. Inilah restitusi adalah cara, ya, yang dilakukan untuk menerapkan disiplin positif, ya. Jadi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya, di mana proses ini dilakukan secara kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri, ya. Jadi ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk disiplin positif, ya, disiplinkan murid, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Ya. Jadi ini anak-anak akan kembali menemukan jati dirinya, kembali ke kelompoknya dengan memiliki karakter yang kuat. Jadi mereka tidak dipermalukan, mereka tidak merasa kecewa dan sakit ketika kita mengaplikasikan ini segitiga restitusi. Beda dengan hukuman, ya. Kalau hukuman itu anak-anak cenderung tersakiti, ya, merasa kecewa, kekecewaan itu sangat-sangat mendalam, ya, sehingga terkadang selesai di sekolah ini mereka tidak bisa melupakan, ya, perlakuan kita terhadap mereka karena adanya hukuman, ya. Beda dengan ini. Jadi ini restitusi sama sekali tidak menyakitkan, ya. Jadi ini murid mencari sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, ya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak dan Ibu? Bisa, ya? Bisa. Ya. Kita lanjut. Jadi di sini hukuman sifatnya negatif, kemudian konsekuensi itu netral, dan restitusi itu positif. Ya, ini ada contohnya. Awas, ya, awas kalau dilakukan lagi, ya, awas kamu nanti. Itu hukuman. Ini mengancam, ya.
Kemudian konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Ini sifatnya netral. Kemudian restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi ini teori kontrol, ya. Kalau konsekuensi, stimulus respons, kemudian hukuman mode paksaan, ya, itu perbedaannya. Kemudian di sini penghargaan. Jadi di sini penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi di sini penghargaan memiliki dampak yang kurang baik, ya. Yang pertama, penghargaan tidak efektif, ya. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Kemudian selanjutnya 5 posisi kontrol. Ya, ini penting sekali. Yang mana di antara 5 posisi ini yang sering Bapak Ibu lakukan? Saya tanya dulu Bapak dan Ibu, di antara 5 posisi ini yang mana sering Bapak Ibu lakukan? Teman, ya. Kalau Ibu Hidayah, pemantau. Mas Wandi? Saya biasanya lebih ke penghukuman sih. Ini penghukum. Ya. Kemudian manajer. Bagus, ya. Bos, ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ya, sebisa mungkin dalam kehidupan nyata, ya, kita hindari ini, ya, penghukum dengan membuat merasa bersalah, ya. Ya. Kalau ini yang 3, ini sebenarnya bisa, ya, tapi lebih bagusnya lagi kita gunakan ini, ya, manajer, ya. Kemudian selanjutnya, ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi di sini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Jadi di sini kalau dia penghukum, silakan lari mengelilingi lapangan 2 kali putaran. Kemudian ini kalau membuat merasa bersalah, sudah berapa kali diberitahu kenapa kamu selalu membuat kecewa ibu, ya. Jadi apa kalau seperti ini, ya, seolah-olah ini anak-anak merasa bersalah, ya. Saya ini mengecewakan, ya. Ini ada bicaranya, sudah berapa kali diberitahu kenapa kamu selalu membuat kecewa ibu, ya. Itu pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo dong, ya, ikuti aturan sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali tolong jangan diulangi. Itu posisi kontrolnya sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak tahu konsekuensinya, ya. Kemudian berbicara jangan diulangi lagi, ya. Kemudian yang terakhir, ya, ini manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Ya, seperti itu. Jadi anak akan mencari sendiri solusi dari permasalahan yang mereka hadapi tanpa mereka tersakiti, ya, merasakan kekecewaan yang begitu mendalam, ya. Jadi ini yang posisi kontrol inilah yang paling tepat untuk digunakan, yaitu sebagai manajer, ya. Karena itu lebih ke kontrol diri, ya, bukan kontrolnya dari luar. Beda kalau teman dengan pemantau, itu kontrolnya dari luar, ya. Itu perbedaannya. Kemudian selanjutnya posisi kontrol, apakah aku, ya, saya kecewa sekali dengan kamu, ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian ayolah lakukan demi bapak ibu, ya. Sanksi atau konsekuensinya apa, tahu kan? Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, kemudian selanjutnya kita tindak pada keyakinan kelas. Bapak dan ibu sudah melakukan ini, ya. Ya. Kemudian mengapa harus ada keyakinan kelas? Coba bapak dan ibu, apa tujuannya dibuat keyakinan kelas? Silakan. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Kemudian apa tujuannya? Kenapa harus ada keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas kita buat untuk apa
Bagus sekali. Ya, terima kasih. Ya. Bapak dan Ibu tahu apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Silakan Pak ditakdir apa perbedaan Masih kawan. keyakinan kelas dengan peraturan Ya, kelas? kalau keyakinan kelas tadi itu mungkin kesepakatan antara guru dengan peserta didik, sedangkan kalau peraturan kelas itu artinya sudah ada aturan-aturan yang mengatur, ya, terutama kepada siswa. Ya, bisa jadi juga dilibatkan juga kepada guru. Terima kasih. Iya. Jadi ini menurut Bapak dan Ibu ini peraturan dibuat oleh siapa ini? Guru. Guru saja ya, tidak terlibat murid. Tidak terlibat. Kalau ini Siswa dan guru. siswa dan guru, ya. Kalau ini bagaimana penggunaan bahasanya ini? Lebih menggunakan kalimat positif. Kalau ini Negatif. larang, Larang. ya, Larang. larangan, ya, larangan, Tidak boleh. ya, tidak boleh, ya. Mengancam. Ini perbedaannya ya. Jelas ya? Jelas perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Bagus Bapak. Ya. Kemudian selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Jadi sifatnya di sini kuantitatif, kemudian berupa pertanyaan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jadi keyakinan kelas kepada Ibu tidak usah banyak-banyak ya. Mulai beberapa sampai 10 pun tidak usah banyak. Ya, cukup sedikit saja. Yang penting kita laksanakan daripada banyak tapi kita tidak laksanakan ya. Kita tidak betul-betul meyakini. Ya, jadi sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, jadi kalau sudah ada yang diyakini silakan semuanya bertanda tangan. Ya, kemudian dicetak dan ditempel di dinding kelas masing-masing. Kemudian selanjutnya segitiga restitusi. Nah, ini yang menarik sekali ya. Dari pembahasan disiplin positif, ini yang salah satunya yang menarik yaitu segitiga restitusi. Jadi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Jadi di sini ada 3 tahapannya Bapak dan Ibu ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, apa contohnya ini menstabilkan identitas? Ada yang bisa berikan contoh? Bagaimana contohnya? Kalau misalnya ada kasus ya, permasalahan misalnya murid kita sering terlambat ya, sering terlambat datang ke sekolah dan tidak mengerjakan tugas. Bagaimana contohnya ketika kita melakukan ini segitiga restitusi pada tahap menstabilkan identitas, bagaimana contohnya? Ada yang tahu? Pada tahap ini menstabilkan identitas, ada yang bisa berikan contoh ketika murid kita itu ada masalahnya, misalnya sering datang terlambat dan tidak mengerjakan tugas. Ya, mungkin tidak langsung dimarahi. Jadi kita tanya dulu kenapa bisa terlambat seperti itu, dan anak-anak dikasih kebebasan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya, dan kita sebagai guru wajib mendengarkannya dengan baik. Jadi tidak langsung menyalahkan siswanya, begitu. Ya, ada pendapat yang lain? Jadi tadi Pak Wandi sudah memberikan jawaban ya. Jadi tanya dulu kenapa, apa alasannya ya, kenapa sehingga terlambat dan tidak mengerjakan tugas. Ini masuk poin kedua, tahap kedua. Belum masuk pada tahap menstabilkan identitas. Ya, pada tahap menstabilkan identitas, contohnya ya, akhir-akhir ini Ibu sering melihat Mei terlambat datang ke sekolah dan tidak mengerjakan tugas. Tidak apa-apa nak, ya. Semua manusia pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Semua pernah berbuat salah, ya. Dan itu tidak apa-apa. Di sini Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, akan tetapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itulah tahap menstabilkan identitas. Belum masuk pada menanyakan alasan kenapa sehingga sering datang terlambat dan tidak mengerjakan tugas. Untuk itu, alasannya menanyakan alasan ini masuk tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, apa alasan kamu? Kenapa sehingga kamu sering datang terlambat?
terlambat dan tidak mengerjakan tugas. Dijelaskanlah di tahap yang kedua. Kemudian di tahap yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, apa nilai-nilai yang kamu yakini? Ya, tidak boleh Bu datang terlambat, dan ini artinya harus datang tepat waktu dan mengerjakan tugas. Ya, seperti itu jawabannya. Kemudian bagaimana cara kamu atau apa cara yang kamu tempuh untuk memperbaiki masalah ini? Ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Baik. Kita lanjut lagi menstabilkan identitas ini contohnya ya. Ya, kemudian validasi tindakan yang salah. Silakan Bapak dan Ibu bisa baca. Kemudian menanyakan keyakinan. Dan penutup ya, dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional ya dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan sampai di sini? Bagaimana pengalaman dan pembelajaran? Ya, silakan Pak Sandi. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pembahasan yang sangat menarik tentang disiplin positif. Saya akan menanyakan tentang segitiga restitusi. Nah, tadi saya lihat ada 3 tahap dalam segitiga restitusi itu. Nah, bagaimana seandainya ya, jika seorang siswa yang betul-betul kita anggap sebagai biang kerok, kita sudah melakukan berbagai cara apapun itu termasuk segitiga restitusi ini, tapi ternyata tidak berhasil gitu. Ya, anggaplah misalnya siswa tersebut terlambat. Oke lah, kita kasih tahu langkah-langkah yang 3 tadi, tapi ternyata tidak berhasil. Ya, karena memang ada siswa yang seperti itu ya. Ada banyak. Nah, kira-kira apakah kita bisa langsung ke cara tradisional? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara tradisional seperti apa yang Bapak? Kayak tempo dulu itu kayak memukul atau memanggil orang tuanya, kayak seperti itu lah. Ya, langsung disurati DK. Ya, kayak gitu. Saya kembalikan kepada Pak Wandi. Apakah misalnya dengan menghukum Pak Wandi yakin bahwa bisa juga mengubah karakter dari murid ini? Dulu waktu saya zaman SMA SMP gitu ya, kan belum ya, mungkin belum terlalu tahu, mungkin sudah ada sih sekitar restitusi, cuman kita belum tahu namanya seperti apa ya. Ada beberapa teman yang memang kayaknya butuh pendidikan militer bebas. Walaupun mungkin nggak tahu ya apa penyebabnya sehingga dia berubah seperti itu. Ya, ada yang memang mau dikasih. Iya, ada juga itu, makanya saya juga kadang ada anak, saya pikir gini, ada anak yang memang butuh lemah lembut kayak tadi sekitar itu, tapi ada juga memang butuh kayak penyemangat seperti itu, penyemangat. Udah lama tahun berubah aja deh. Tapi kalau ada kayak misalnya, takutkah sama panutan saya toh? Saya takut sama panutan soalnya misalnya kalau saya tidak masuk kayak begini, kayak anggaplah kayak dihukum. Jadi saya mau datang gitu. Ya mungkin ya maaf kalau ada yang salah, mau diluruskan. Saya cuma mengungkapkan pendapat saya. Tolong dikoreksi kalau salah. Saya cuma ingin belajar lebih banyak tentang segitiga restitusi. Mungkin masih ada cara yang lain begitu ya, yang lebih efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi bagus sekali ya pertanyaan dari Pak Uswandi, menarik sekali. Dan ini pun sering dipertanyakan oleh teman-teman pada waktu elaborasi pemahaman dan kolaborasi ya. Jadi dijawab oleh fasilitator dan instruktur mengatakan bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam belajar untuk memanusiakan manusia. Ya, ketika kita menghukum anak itu ketika keluar dari sekolah tidak akan pernah melupakan bagaimana kita memperlakukan dia. Ya. Kalau misalnya dengan cara hukuman dia akan tersakiti ya, dan menimbulkan kekecewaan yang begitu mendalam. Ya. Apa yang kita berikan, pelajaran-pelajaran yang kita berikan bisa saja dilupakan ya kepada ibu. Tetapi ketika mereka keluar dari sekolah ini yang tidak pernah dia lupakan bagaimana cara kita memperlakukan mereka. Ya. Jadi itu
yang pertama memanusiakan manusia, bagaimana mereka bisa merdeka dan pembelajaran itu berpihak kepada mereka. Ya, jadi ini segitiga restitusi ini adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan murid tanpa menyakiti, ya, tanpa ada ancaman, tanpa ada kekecewaan yang kerendahan yang ditimbulkan. Ya, jadi perlu kita kembali lagi mempelajari bagaimana sebenarnya filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi harus menuntun, menghamba pada murid, ya, berpihak kepada murid, memanusiakan manusia, memerdekakan manusia. Ya, jadi kalau kita selalu mendukung, ya, yakin dan percaya bahwa itu dampaknya luar biasa. Ya, ketika mereka keluar dari sekolah ini, ya, pasti mereka akan trauma dan ingat terus bagaimana cara kita memperlakukan mereka. Jadi salah satu cara di sini untuk mendisiplinkan adalah dengan segitiga restitusi. Ya, bila saja apa yang diberikan, ya, materi yang diberikan, pengertian ini, pengertian itu dan lain sebagainya akan dilupa setelah dia keluar dari sini. Tapi satu yang tidak dilupa adalah ketika kita memperlakukan mereka dengan baik. Ya, itu saja jawabannya. Ya, jadi bagaimana kita belajar memanusiakan manusia. Masih ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Ya mungkin ya apa ya betul jawabannya sangat bagus sekali. Cuman kadang juga Bu Megaya anak-anak justru yang nakal-nakal itu ya yang maksudnya yang biasa kita anggaplah kita marahi, tapi pas setelah selesai itu dengan kita dan mereka berhubungan sama kita, makanya dia saling apa segala macam, mungkin seperti itu. Masih ada yang sering dihukum. Iya, ya begitu. Nah saya dapatnya seperti itu loh. Justru dia Nah mungkin biasa, begini, mungkin seandainya tidak dikerasi mungkin saya tidak seperti ini. ya mungkin begini, kita mungkin bisa lah keras, tapi kita betul-betul pilih kalimat yang tidak menyakitkan. Ya. Jadi beda keras dengan, maksudnya beda keras dengan tegas begitu, beda dengan yang ya misalnya mengatakan anak kayak misalnya bahasa binatang dalam tanda kutip misalnya anjing, babi atau segala macam. Nah itu baru. Tapi kalau kita sekedar tegas dan memberikan semangat, tegas keras begitu, ya mungkin beda cerita. Tegas. Tegas itu boleh saja Pak ya. Ibu ya, Bapak dan Ibu boleh saja ya. Kita tegas itu bagus sekali kalau kita tegas. Yang penting kita tidak menyakiti. Ya itulah, itu kata kunci Tidak membuat menyakiti. anak sakit. Ya, Iya. itu saja. Yang penting tidak Hati menyakiti. ini Iya. bukan bahati. Kita salah. Iya. Karena terus terang kata kalimat itu sebenarnya lebih menusuk dibandingkan dengan misalnya kita cubit perutnya. Walaupun mungkin cubit perut sakit juga. Iya. Itu maksudnya jalan terakhir lah kalau misalnya betul-betul apa. Tapi dengan kalimat, dengan kata-kata, dia akan membekas seumur hidup. Dia betul-betul akan membekas seumur hidup. Ingat terus itu. Kenapa kalau pukulan mungkin sakit pada saat itu juga, tapi setelah itu ya. Iya. Tapi saya pernah dipukul waktu saya SMP, Pak Wan. Saya tidak lupa sampai sekarang. Guru Ya, matematika. ya mungkin beda ya. mungkin kalau jadi khususnya mungkin orang yang sabar atau yang patuh taat ya pada saat dia dipukuli ya mungkin akan terasa, tapi bagi anak yang betul-betul suka membandel dalam artian kata sudah sering dihukum ya mungkin itu tidak terasa. Ada anak yang memang Ya, ada. Ya, cari perhatian. Ada beda karakternya. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita kasih kontak fisik, apakah dengan misalnya kita kasih cubitan kecil saja, Cubitan mesra, mungkin dia gitu. merasa diperhatikan, ya, ketimbang kalau hanya Iya. dikasih dengan kata-kata Iya. yang lemah lembut. Ya. Ya maksudnya ya mereka kata-kata lemah lembut itu sudah dilewati nih. Maksudnya anggaplah sudah berkali-kali kita lakukan Ya, dan ternyata tidak mempan. tidak mempan. Tapi kita juga tidak boleh menyalahkan guru di sini ya. Terus harus betul-betul ada kerjasama guru, orang tua, masyarakat dari lingkungan sekolah. Ya. Jadi musim Ya. kita memang guru harus mentongki bisa menjiwai anak-anak. Maksudnya kita tahu oh ini anak mau caper cari perhatian, Ya. atau ini sentuhan atau apa. Nah Ada itulah. anak yang kalau pendiam jangan. Kita lemah lembuti juga. Oke, Jadi itulah. kita jiwai saja anak-anak kita bagaimana. Itulah makanya sekarang itu ada dikenal istilah berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi itu setiap anak beda-beda perlakuannya seperti itu intinya ya. Bukan cuma pada saat belajar, tapi pada saat dihukum juga mungkin beda-beda seperti itu. Cuman data yang mungkin ada teritori yang menyatakan nggak boleh dihukum, saya nggak belum paham. Tapi yang selama saya pengalaman yang saya dapatkan mulai sekolah dari SD sampai ya selesai sampai sini, banyak sekali jenis manusia, jenis orang yang kita temui dan
beda-beda tanggapannya Bu Mega. Jadi bukan tidak boleh kita menggeneralisir bahwa ini bagus semua. Ya, cuma ya itulah makanya mungkin ada jalan tengahnya. Ya kira-kira seperti apa yang bagus seperti itu. Ya. Saya juga tidak menormalisasikan kekerasan, enggak sama sekali. Itu cuma langkah terakhir dan saya juga tidak mungkin juga nanya orang ya itu kan pelanggaran HAM juga ya. Terima kasih mungkin seperti itu. Ya sedikit kalau saya mungkin dari zaman beda zaman kan beda juga kemampuan anak-anak beda juga tingkat mereka, beda juga apa yang mereka dapatkan. Kalau zaman sekarang semua bisa dilihat ya. Istilahnya dunia sudah di genggaman ya kan. Jadi anak-anak bisa melihat informasi apapun itu, perlakuan apapun. Jadi mereka juga ingin dibuat seperti itu ya. Jadi kalau kita kembali misalnya orang bilang cara mengajarnya zaman kolonial, zaman dulu, ya kan? Oh iya memang bisa jadi seperti itu karena sekarang zamannya itu sudah berbeda dengan dulu. Ya, jadi kita sebagai guru betul-betul itu dituntut untuk bisa mengetahui karakter anak didik kita masing-masing. Ya, apalagi sekarang ya mulai dari gen milenial, gen Gen Z, sekarang gen alpha istilahnya anak muda sekarang betul-betul sangat berbeda sekali dengan zaman kita itu waktu masih SD, SMA ya. Banyak sekali pengaruh-pengaruh yang mengakibatkan anak-anak yang berbeda tuh karena kita dulu kan dilihat rambutnya gurutan begini. Nah sekarang kayak anak ketemu jalan, lupa kayak gitu kita mana seperti itu. Nah itulah. Ya mungkin lah itu tujuannya segi garis khusus jangan berubah. Atau teknologi juga, terutama HP sangat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan perikuanan zaman sekarang. Banyak sekali yang bisa dia contoh dari situ. Cuma dia dapat informasi toh. Ya. Mungkin dia bilang kalau dia lakukan seperti itu dia sudah ini perkembangan zaman. Dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Jadi pendidikan juga itu mendidik sesuai dengan ini ya kodrat alam dan zaman ya. Jadi zaman kita dulu kan tradisional ya. Saya cuma belum ada teknologi ya. ada sedikit pertanyaan. Bisa tidak kasih contoh saya juga kurang ini ya walaupun sudah pasti tentang segitu diskusi kasusnya seperti ini. Saya angkat kasus Bu Mega, saya ingin perlakuannya dengan menggunakan segitiga restitusi itu ya, jadi mulai dari tahap pertama sampai tahap ketiga. Jika seorang anak yang bermasalah broken home terhadap keluarganya, nah dalam segitiga restitusi itu jadi broken home ini artinya dia jarang ke sekolah ya, karena tempat tinggalnya juga tidak jelas, anggaplah orang tuanya bercerai broken home seperti itu. Nah kira-kira dalam penggunaan segitiga restitusi mulai dari langkah pertama sampai langkah ketiga itu tahap-tahap bagaimana yang kita lakukan terhadap anak ini. Terima kasih. Jadi pertama-tama Pak Wandi memanggil dulu anak ini ya untuk bertemu dengan Pak Wandi kan Pak Wandi sebagai wali kelas ceritanya ya. Kemudian pada tahap pertama Pak Wandi melakukan ini ya menstabilkan identitas ya. Jadi akhir-akhir ini, saya melihat kamu sering tidak masuk ke sekolah, ya. Tentu ini adalah kesalahan, ya. Satu tahun dulu Mega. Bisa langsung dialog tidak? Anggaplah saya siswa bermasalah, nanti saya akan menjawab. Ya. Ibu yang akan Iya langsung berdialog. Di situ saja, ya. Ya saya siswa. Siapa namanya? Siswanya? Wandi. Iya, Wandi ya. Apa kabar Andi? Baik. Sehat nak? Akhir-akhir ini Bu kurang begitu sehat. Ya karena mungkin banyak begadang. Sudah sarapan? Tidak apa masih bekerja, mama juga sibuk kerja. Latihan tadi pagi berangkat, sarapan nggak ada, cuma dikasih dulu. Begini nak ya, akhir-akhir ini ibu melihat kamu sering
tahu nak ya bahwa semua orang pernah berbuat salah ya, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah ya. Di sini yang ibu ingin cari bukan siapa yang salah ya, tetapi ibu ingin membantu kamu mencari apa solusi dari permasalahan yang kamu sedang hadapi ya. Kira-kira apa alasan kamu kenapa sehingga kamu sering tidak masuk sekolah? Kebetulan sudah 2 bulan ini kedua orang tua saya berpisah dan saya tinggal di rumah bapak karena ibu mau menikah lagi. Jadi saya merasa terabaikan, kurang perhatian begitu. Saya tak dianggap, saya kurang kasih sayang, tapi kalau duit sih enggak. Ternyata Iya, terus saya merasa bebas, makanya tidak ada juga yang perhatikan sekolah saya, jadi saya biasa bangun terlambat, kamu jalan di dalam, bangun sama. jadi terkait dengan masalah ini ya, apa keyakinan kelas yang kamu yakini? Pada waktu saya Apa yang kamu yakini kelas? Aku yakin Baru ratuannya. kalau bukan untuk kembali orang ke aku, Bu, supaya saya bahagia kembali. Enggak, mungkin saya kurang perhatian, kurang kesayang, saya cuma butuh perhatian dari kedua orang tua saya. Oh, itu cara yang kamu lakukan Jadi, untuk memperbaiki masalah ini. iya, saya cuma ingin mendapat perhatian dari kedua orang tua, makanya saya seperti itu. Berarti kebutuhan akan kasih sayang yang Iya, tidak betul akan sekali. Jadi kamu yakin nggak kamu akan memperbaiki masalah ini? Yang telah mudah-mudahan bisa. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Sampai di sini bagaimana kalau ibu yang menyayang? Oke, kelas. sudah jelas ya pertanyaannya? Sudah bisa? Nah, Oke. Masih ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu? tidak ada. Tidak ada. Ya, terima kasih atas kesempatan dan kesediaan Bapak dan Ibu meluangkan waktunya untuk mendengarkan sosialisasi tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.